Rugo tanya di Aceh syariat Islam. Ulamanya pakai bak baca doa tok. Nyan syariat Islam di Aceh. Menyonana acara yo golom lai acara baca Quran yang ngap berkat. Oleh yang pegah penutup baca doa. Ubinan agama, ubinan syariat Islam. Waktu mulai acara baca Quran kena tutup mendoa. Yang tak berlaku, yang tak cok keputusan pun tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Getanya sebagai masyarakat merindukan elit-elit yang ada di Aceh. Mereka serius terhadap syariat Islam. Tapi ternyata tidak. Yang terjadi bagaimana? Agamanya hanya menjadi bahan untuk 5 tahun sekali. Kata pemilu, nyoka musim kampanye, agama. To dengan ulama, habis urang malim yang bersejuk. Tapi begitu suasana pemilu selesai, maka agama selesai. Sehingga di sebahagian orang gekun lagi yo. Syariatnya kaken syariat le ka cari up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah sama-sama dapat hadir di tempat yang mulia dan juga dengan tujuan yang mulia. Salawat beri salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Dan juga salawat dan salam kepada seluruh ulama warasatul anbiya sampai hari kiamat kelak. Istimewa kepada guru kita bersama Abuya. Semoga Abuya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan kepada Abu Pango dan kepada seluruh abu-abu dan kepada seluruh wali-wali, pada seluruh jamaah MPTT Ratib Seribe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jamaah MPTT selalu diberikan makalah tulisan-tulisan daripada Abuya, yang mana dalam banyak makalah Abuya selalu menyampaikan bahawa kita sebagai umat beragama kurang cinta kepada agama, kurang peduli terhadap agama. Bahkan kita mengabaikan nilai-nilai yang dianjurkan di dalam agama. Padahal agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan agama telah terbukti menyelamatkan umat manusia dari berbagai persoalan. Jadi kita melihat di dalam sejarah bagaimana Jazirah Arab sebelum datangnya Islam dan setelah Islam datang, dan bagaimana juga Islam ini telah mempengaruhi peradaban di berbagai pelosok dunia. Jadi Islam telah terbukti, jadi mampu untuk benar apa yang dikatakan oleh
Rasul, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, benar yang dikatakan oleh Abuya, bahwa agama untuk menyelamatkan umat manusia. Namun para jamaah, seiring berjalannya waktu dengan berbagai faktor internal, faktor di dalam, faktor di luar, sehingga agama di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, baik kalangan pemerintah ataupun masyarakat biasa, agama telah terdegradasi. Agama hanya menjadi simbolik semata. Jadi uronyo nya kena takalan kapasitas seorang ulama. Tanya di Aceh sekitar lebih kurang 23 tahun yang lalu dicanangkan syariat Islam. Tetapi getanya sebagai masyarakat merindukan elit-elit yang ada di Aceh. Mereka serius terhadap syariat Islam. Tapi ternyata tidak. Yang terjadi bagaimana? Agamanya hanya menjadi bahan untuk 5 tahun sekali. Kata pemilu, nyoka musim kampanye, agama. To dengan ulama, abih urang malim yang bersejuk. Tapi begitu suasana pemilu selesai, maka agama selesai. Ini adalah fakta. Fakta yang tidak enak, fakta yang tidak indah, dan fakta yang menyakitkan, yang sama-sama getanyo rasakan di bumi serambi Mekah. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam poin pertama, Abuya menyatakan masyarakat berpandangan, apakah kalangan pemerintah, kalangan rakyat, agama tidak membawa kepada keberhasilan hidup baik di dunia maupun akhirat. Jadi pemerintah dan masyarakat menganggap bahwa dengan agamanya hana tidak menjadi lebih baik kehidupan danyo. Dalam bahasa Aceh na ungkapan lagi nyo, nyotapati haba kitab udu pekap han medemeng rasa. Nyan berbahaya ungkapannya. Tak khun lagak. Tapi nyo boleh jadi nyota periksa kadangnya peninggalan senok hagronyo. Menyotapati haba kitab udu pekap han medemeng rasa. Makna jipa apabila agama dipatuhi, diindahkan, maka banyak persoalan yang akan terhenti lagian pemahaman. Dan juga dengan agamanya terhambat perjalanan ekonomi dan tidak dapat mengurus keperluan duniawi. Orang menganggap bahwa agamanya bak masjid. Nyobak masjid, tengah temayang Jumat, temayang limang buah wate, na urang abe humu, tengah semayang raya, nya agama. Begitu tak tebit daripada pagar masjid, begitu kan li raya, maka agamanya akan selesai. Nyonyok berbahaya. Lagian pemahaman yang timbul, yang menjamur di tengah-tengah masyarakat Islam. Nyatanya di Aceh mayoritas orang Islam. Tanya orang Islam lagian anggapan. Sering tak duk-duk ngangan sebagai ji. Baik pegah-pegah Tuhan tino. Baik pegah-pegah agama tino. Agama tidih bak tu masjid. Tuhan tidih bak tu masjid. Bak balik. Menyona raya, na orang meninggal nyantinan agama. Lebih banyak hana selesai hana ruh Tuhan tino. Jadi nyan prinsip yang terbina tanpa sadar
di tengah-tengah masyarakat Muslim itu sendiri. Kemudianlah para jamaah, orang yang patuh pada agama dianggap nilainya masih jelek dalam kepemerintahan dan masyarakat. Padahal agama untuk memperbaiki akidah keimanan agar hidup ini dalam genggaman kudrah Allah sesuai dengan ilmunya. Kita dapat hidup dengan Allah di mana kita berada. Ketika berbicara tentang agama, yang memegang peranan penting dalam agama adalah kalangan ulama. Ketika sebuah masyarakat Muslim mengalami kemunduran di dalam moral, di dalam perilaku, maka pihak pertama yang harus disalahkan adalah kalangan ulama. Kenapa demikian? Karena ulama gagal menjadi uswah dan qudwah, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika Allah mengangkat Rasulullah sebagai Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Rasulullah adalah uswah, contoh teladan. Rasulullah adalah qudwah, adalah ikutan. Para ulama, Nabi mengatakan sendiri, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Salah satu standar seorang pewaris Nabi ialah ketika ulama tersebut mampu menjadi uswah dan qudwah, mampu menjadi teladan dan ikutan di tengah-tengah umat. Jadi standar seorang warasatul anbiya adalah ilmu saja. Bagaimana ke warasatul anbiya? Oh, yang pentingnya ilmu boleh senok hagronya warasatul anbiya aja. Ngalim je. Jakbet u Timur Tengah kan cilet-cilet menjadi seorang syekh. Sehingga standar daripada warasatul anbiya adalah uswah dan qudwah. Sehingga kehancuran di tengah-tengah umat. Katanya orang Islam, pakan je lagi terjadi di mana-mana. Karena kita kehilangan panutan, kehilangan teladan. So yang mesti kita contoh. So yang mesti kita ikuti. Dan juga para jamaah yang sangat disayangkan. Nilai ulama di Aceh khususnya, di kalangan pemerintah ruhsyid ulama. Dalam bahasa haji, misalnya apakah tanya dalam pemerintah na majlis ulama. Dalam bahasa, majlis ulama itu dianggap mitra daripada pemerintah. Dalam bahasa, tapi dalam fakta bukan. Dalam fakta, kalangan ulama hanya dijadikan sebagai orang-orang yang mengiyakan keinginan daripada pemerintah. Bahkan pemerintah memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap ulama. Sehingga takalan contoh sederhana, ketika terjadi peristiwa COVID-19, urang temakut dung hangejit suntik vaksin oleh pemerintah, kan yak tanyong ba ulama pakai bancara, tapi mereka membeli suara ulama supaya ulama mengkampanyekan beji pelakunya. Padahal jatah ji melihat kepada histori sejarah, semestinya ulamanya adalah yang menasehati pemerintah. Ulamanya kan orang angguk, justru orang yang mengarahkan kena ni pejak. Lagiannya ni pelaku, nyobek ni pelaku. Jatah ji pemerintah yo gohlom pegat. Taboh-boh aturan payah cok restu ile kepada ulama. Rugo tanya di Aceh syariat Islam. Ulamanya pakai bak baca doa tok. Nyan syariat Islam di Aceh. Menyonana acara yo golom lai acara baca Quran yang ngap berkat. Oleh yang pegah penutup baca doa. Ubinan agama, ubinan syariat Islam. Waktu mulai acara baca Quran kena tutup mendoa. Yang tak pelaku, yang tak cok keputusan pun
tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nyo adalah pembodohan. Jadi tanya orang-orang beragama dibodohkan. Lagi-lagi berehat. Aceh syariat Islam. Dia kata mong perbatasannya anda memasuki kawasan syariat Islam. Apa syariat Islam? Apa yang kategak orangnya? 20 tahun ke syariat Islam di Aceh. Apa yang nak? Hana. Nyatakan orangnya pak yang kabeda bacut. Diupkan tu kerana tulis bahasa Arab. Yang keenam syariat Islam. Akhlak orang, perangai orang pakai ban. Baik sampai orang-orang di Aceh hobi jak umrah, hobi pegat masjid, korupsi pihanare. Tanya perbankan tanah makan dengan perbankan syariah, riba tuha maksud. Jadi simbolik-simbolik dipermainkan. Sehingga di sebahagian orang gekul lagi yo. Syariatnya kaken syariat le ka cariat. Mita'ab kan le syariat tapi cari ab. Bahkan karena jepat guna hanya keban ke gura-gura menteng. Saudara kaum muslimin muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga sosok ulama seperti Abuya adalah ulama yang ditakuti oleh siapa saja. Karena Abuya tidak hanya geangguk kepada yang tidak benar. Abuya mengan mandum, tapi hana angguk mandum. Yang angguk atau betul. Menyo hana betul, hana angguk walaupun berteman. Ngan, syara, to. Yang jid angguk atau betul. Menyo atau hana betul. Yang talah. Jadi sosok Abuya adalah sosok yang luar biasa. Tanya Bandung tak kalen bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh Abuya? Abuya membina hubungan baik dengan siapa saja. Dengan Suamantang, Abuya membina hubungan yang baik. Tapi waktu kritik oleh Abuya datang dari background pesantren, Dayah Tulen. Tapi Abuya juga mengkritik Dayah. Karena orangnya tanya hana cari aman. Yang tidak benar, yang perlu tak koreksi harus tak koreksi. Maka sosok Abuyanyo adalah sosok yang luar biasa. Yang sabi-sabi mengingatkan kepada Tanyo bersama-sama bahwa agamanya adalah harga mati. Kematalah pelainnya lomboi dua, lomboi le. Uronyo agama benutung. Uronyo ke Abuya yang sangat bersemangat. Kepingat Tanyo tabi bahwa netumayang. Baik jauh-jauh dengan Allah. Pelain hana perlu kepingat. Pakan karena pelain danyo tungguh dro. Hana perlu nasihat le Abuyanyo dalam buuh kurinong. Cik tahu lebih dalam tahu. Hana perlu gejuk nasihat dan ronyo bertanggungjawab. Cik tanggungjawab. Yang tayang danyo, yang rugo danyo ronyo, yang talah danyo ronyo. Kurang baik hubungan dengan Allah. Tinan ke Abuya geperingatkan. Kan hanya danyo kalangan jamaah. Bahkan seluruh lapisan masyarakat, bahkan kalangan pemerintah dalam semua momen, ronyo pu acara tajak upauh ataupun di mana-mana acara Abuya, pekeh yang hadirnya kalangan masyarakat, raja-raja, pemerintah, urang kaya, urang gatin, urang hina, urang mulia. Abuya tidak berpesan banyak hal. Pesan Abuya sama untuk siapapun, yaitu agamanya harus menjadi nomor satu. Agamanya harus menjadi yang utama. Agamanya harus menjadi modal di dalam menjalani kehidupan. Nyo pertanda bahwa Abuya adalah sosok yang luar biasa. Ana maknajih lain urang lain cerita, tidak. Dengan siapapun, pesan Abuya hanya satu. Agama harus menjadi yang pertama dan menjadi yang utama. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah bersama-sama getanyo tak ikuti tabi-tabi kajian tauhid tasawuf dan juga sama-sama getanyo menghidupkan ratib seribe di mana kita berada. Maka insya-Allah tanyo yakin bersama bahwa nyo adalah jalan yang akan menyelamatkan tanyo di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan di uro akhirat kelak.
Eno kemanteng yang dapat ulun tuan sampaikan, ada letak kekurangan lulaki beratan maaf. Semoga ana manfaat bagi kita nyoban mandum. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.